Buka-bukaan sharing loss. Oke, nanti kita bahas di belakang, tapi sebelumnya kenalan dulu. Nama saya adalah Julia Tilly dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi di video ini biasanya saya akan memberikan insight-insight berupa analisa saham sehingga kita bisa bareng-bareng belajar. Jadi disclaimer, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri dan sesuaikan dengan trading style-nya masing-masing. Yuk kita langsung baca aja dulu komen-komen yang udah masuk dan buat teman-teman kalau ada yang mau sahamnya untuk dibahas juga di sini silakan drop aja di kolom komentar atau mau bahas yang lain boleh banget ya. Saya terbuka untuk kita saling sharing dan saling menambah ilmu. Jadi ini ada beberapa yang sudah masuk seperti dari Jaya Abadi. Yang lost ada yang share gak? Nah, nanti saya mau tunjukin ya. Dan aku mau share juga kisah dari para member. Jadi yang share cerita lost ini bukan cuma dari coachnya tapi juga dari member. Terus tolong bahas BBYB Alo. Alo mungkin BBHI ya, LPCK, PTPP dengan Wika atau Adik yang terbagus yang mana? Oke, tolong bahas WIRG, resist BRMS berapa? Oke, lalu ada MTEL dan brand PTRO, cuan BRPT. Dan prospek untuk Arci, saham Arci ya, kalau ada potensi kah untuk delisting? Aku agak bingung dengan pertanyaannya. Kenapa delisting ya? Tadi saya coba cari-cari berita sekilas, gak ada berita apa-apa sih. Kalau teman-teman ada yang dengar sesuatu, boleh silakan. Tapi kalau yang dimaksud dengan delisting ini adalah secara umum, sebetulnya semua saham yang ada di bursa ya bisa aja delisting, delisting. Semua ada potensinya. Tapi kita kalau mau melihat secara umum, delisting itu ada dua ya. Yang pertama adalah dia menjadi private company atau go private, sehingga kalau itu harusnya sih investor itu tidak dirugikan. Tapi yang kedua, delistingnya adalah kalau perusahaan ini terus merugi. Jadi kalau misalnya mau ngelihat potensi apakah Archie berpotensi untuk delisting karena dia merugi atau segala macamnya, nah itu silakan buka di laporan keuangannya atau mungkin di RTI itu ada laporannya secara simple lah ya, nggak terlalu detail. Tapi kalau aku pribadi, karena aku pribadi adalah seorang trader, ketika ada sinyal untuk entry, dia liquid, dia masih bagus secara teknikal, maka saya entry. Tapi bukan untuk di hold untuk panjang. Kalau misalnya mau di hold dengan lama, sebaiknya cek kembali ya fundamentalnya. Kebetulan untuk Archie ini aku nggak ngikutin fundamentalnya. Kalau ada beberapa saham yang aku pas kebetulan ngikutin, aku pasti share. Cuma kebetulan nih si artinya aku nggak ngikutin, jadi takut salah ngomong. Mendingan teman-teman, mendingan Pak Ramses Dodi ini silakan coba cek aja ya fundamental dari perusahaannya ini. Kita ke sini, aku mau share sedikit. Tadi ada yang request PTRO ya. Kalau PTRO kita sebetulnya udah lama banget tuh dari 25 September udah dikasih area buy-nya. Ada aku gambarin juga Fibonya untuk para member. Coach kita itu nama panggilannya itu Sherlock. Nama aslinya itu Teddy. Dan Sherlock ini dia pernah bekerja di sekuritas ya. Dan beberapa kali dia biasanya share, ini ada tanggalnya deh kalau nggak salah ya. Tanggal berapa? 24 September. Dan beberapa kali kadang-kadang gitu dia suka share apa yang dia beli dan isi portonya ke member. Walaupun nggak selalu ya. Karena yang namanya dia kan ngelit secara live di room Telegram dan sambil beraktivitas karena Coach Sherlock ini udah nggak bekerja lagi di sekuritas, dia sudah menjadi full time businessman dan dia juga trading. Jadi waktunya agak sibuk. Hanya sesekali aja dia langsung share seperti ini buka-bukaan. Eh, kita Coach Sherlock ataupun aku pasti ada loss-nya atau cut loss-nya walaupun sudah semakin jarang ya. Seiring dengan berlalunya waktu, kita pasti akan lama-lama kita lama-lama tahu nih ada feelingnya kira-kira saham ini udah mulai jelek atau enggak. Dan kita otomatis gitu selalu disiplin untuk cut loss setiap 3 sampai 5%. Atau bahkan kalau misalnya udah jelek, kadang cuma 1% pun 2% pun kita udah buang. Apalagi Sherlock ini adalah seorang fast trader. Kalau aku masih swing ya.
Sehingga aku kalau cut loss-nya masih lebih sedikit ketimbang Sherlock. Kalau Sherlock mungkin banyak yang di cut loss karena dia kan cepet. Kalau begitu dia lihat kurang bagus 0%, 1% dia udah langsung buang. Besok bagus dia masuk lagi kembali. Dia akan beli kembali. Nah, jadi kalau cut loss-nya versi Sherlock biasanya emang kecil-kecil. Sedangkan cuannya itu lebar-lebar sehingga udah pasti menutupi loss-nya itu. Cuannya itu udah pasti menutupi loss-nya. Jadi biasakan ya, kita harusnya sudah tersistem walaupun para coach, ini untuk para member juga yang lagi nonton nih. Jadi walaupun para coachnya tidak bilang, nah aku cut loss ya, walaupun kadang-kadang Sherlock ngomong ya, aku cut loss ya, aku out dulu ya, aku exit dulu ya. Tapi harusnya teman-teman sudah tahu bahwa di 3-5% itu udah cut loss biasanya. Atau karena Sherlock suka ngasih trading plan, ada area batas stop loss-nya dan itu sudah kena stop loss. Seperti itu. Jadi kalau misalnya masalah stop loss memang kita jarang ada yang sharing karena sudah otomatis 3-5% sehingga cuan ketika cuannya belasan persen, puluhan persen itu udah pasti menutupi yang lossnya itu. Gitu ya. Makanya kita jarang-jarang ngomongin soal lossnya karena kita berusaha untuk positif. Nah, tapi aku mau share nih satu kisah dari salah satu member. Kebetulan ini membernya member lama dan aku sempat nanyain progres dia tuh seperti apa. Karena dia cerita bahwa dia dari awal tahun sampai sekarang itu loss, which is sangat mengejutkan. Karena ini member lama ya. Aku juga agak, gimana, agak bingung. Dia loss, tapi dia tetap setia gitu. Di menjadi membernya Wisdom and Invest. Karena itu aku sering ngobrol, kita juga udah pernah beberapa kali kopi darat. Aku nanyain progres dia tuh bagaimana. Dan dari yang dia sharing, ada beberapa yang aku nangkep nih. Yang pertama, kemungkinan besar dia terlalu over informasi. Jadi sebetulnya dia jujur juga, dia bilang bahwa dia bergabung dengan beberapa grup lain. It's okay ya, itu pilihan teman-teman. Kalau misalnya mau bergabung dengan Win, sementara sudah tergabung dengan grup lain juga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma mungkin problemnya, kekurangannya adalah kadang-kadang bisa over informasi. Jadi padahal dia bergabung di beberapa grup dan menurut saya itu grupnya bagus. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa mungkin bukan pada stock picknya, tapi yang kedua adalah kalau aku lihat dari ritme tradingnya dia. Jadi dia beberapa kali konsultasi dan aku selalu nanyain progresnya itu bagaimana. Jadi dia itu pernah mengalami dibeli ternyata turun, dijual ternyata naik. Jadi ritmenya mungkin salah ya, karena nggak entah mungkin ada problem atau apa, saya nggak nanyain hal-hal pribadi, tapi yang pasti jadi ritmenya tuh salah. Dibeli malah turun, dijual malah naik. Padahal dari trading plan yang dikasih, memang area beli itu buy on weakness di area support. Dan dia sempat pernah bertanya kenapa jauh sekali, nggak bisa dapat di harga segitu. Tapi pada akhirnya memang minggu depannya, jadi berjarak 1 mingguan mungkin lebih gitu ya, baru masuk ke area buy, baru masuk ke area beli dan ternyata dia tidak beli. Dia juga mencoba untuk buy on breakout, tapi ternyata false breakout atau mungkin belinya terlalu tinggi atau mungkin money manajemennya agak kurang tepat. Entah apapun itu, memang harus dicari tahu sih problemnya itu di mana. Padahal stock picknya sudah benar. Cuma titik dan cara entry-nya itu yang masih salah. Dan beberapa dari percakapan, aku nangkepnya ketika marketnya lagi nggak mendukung, dia malah swing. Ketika marketnya lagi bagus kayak sekarang, dia malah fast trading. Jadi ya itu kejadiannya dia udah jual, ternyata sahamnya baru terbang. Padahal harusnya diswingkan, sehingga seperti Sherlock, dia cuannya lebih besar ketimbang cut loss-nya. Mungkin ada kesalahan dan memang dia mengakui bahwa dia selama dari awal sampai sekarang dia masih loss. Which is aku sayang banget ya, padahal beberapa temen yang bergabung di Win itu cuan. Dan aku pribadi sama coach yang lain juga cuan. Jadi sayang banget. Mudah-mudahan nanti masih bisa diperbaiki, mudah-mudahan bisa terus berkembang. Aku tetap open untuk diskusi, mudah-mudahan bisa diperbaiki gitu ya. Aku nggak share siapa orangnya, tapi memang
Ya begitulah, dia member yang sudah cukup setia. Mudah-mudahan banyak ilmu ataupun edukasi yang bisa aku berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa ya begitu. Atau mungkin lagi siklus lucknya lagi nggak bagus gitu ya, karena kan kalau misalnya teman-teman tahu sekuat apapun, sekeras apapun kita belajar dan bekerja, tapi kita nggak bisa ngalahin yang namanya the power of luck. Luck atau keberuntungan ya. Kalau memang lagi nggak beruntung ya mau gimana. Nah, jadi kalau ada yang tertarik dengan hal-hal seperti itu, bisa coba kontak Miss Foni atau founder dari Wisdom and Invest karena Foni dan saya itu ada belajar PACE. PACE itu seperti membaca keberuntungan ya, bukan keberuntungan ramalan yang aneh-aneh, tapi ini berdasarkan siklus. Memang semua orang itu punya siklus yang namanya hoki. Kadang-kadang, makanya ada istilah atau ungkapan bahwa roda kehidupan itu selalu berputar. Kadang-kadang itu kita lagi hoki, kadang-kadang kita tidak hoki. Kalau lagi nggak hoki, ya kita jangan all in. Mungkin kita pakai porsi dana yang kecil dulu, tapi ketika kita hoki dan kita mau all in, nggak all in dalam arti sampai pinjol dan pinjam atau apa-apa ya, jangan yang aneh-aneh ya. All in maksudnya adalah bahwa kita bisa 100% beli saham misalnya. Jangan pakai margin, no. Kalau belum bisa ya jangan pakai margin atau yang aneh-aneh gitulah ya. Intinya kalau kita lagi hoki, kita bisa berusaha lebih kuat sehingga hasilnya pun lebih kelihatan. Tapi kalau lagi nggak hoki ya mungkin kita menahan diri. Seperti itu. Kalau ada yang tertarik, mau tahu peruntungannya, misalnya siklus dari hokinya itu bagaimana, itu boleh kontak Foni. Nah, soalnya Foni, dia founder dari Meta Harmony juga. Dan teman-teman bisa dibacain pacenya. Pace itu peta hidup ya, jadi terdiri dari tanggal, bulan, hari, dan jam. Wajib harus punya jam untuk lebih bisa akurat. Karena kalau nggak ada jamnya, jadinya tidak begitu akurat. Walaupun bisa dibaca sebagian, tapi kadang-kadang bisa nggak begitu pas gitu ya. Nah, sebaiknya kalau tertarik, kalau penasaran, itu boleh banget kontak si Poni itu. Lalu kita lanjut ya, mau bahas sahamnya. Tadi out of topic sedikit, tapi kita kembali. Aku mau cek dulu IHSG-nya supaya teman-teman tahu kira-kira bagaimana sih. IHSG momentumnya masih oke, tapi gerakannya sudah mulai agak melambat ya. Dan memang dia lagi di Fibo, di area Fibo 0,78. Waktu Senin saya udah share nih, tapi nggak apa-apa saya share lagi sini ya. Tuh, lagi menguji area-area resist. Foreign flow, foreignnya mulai outflow lagi nih. Kita cek deh outflow-nya kemana kira-kira. Outflow-nya di saya bacain yang bawah ini ya, PANI, Brand, BRMS, PSAB, TLKM, BBRI. Tuh udah mulai taking profit kali ya foreignnya. Saham pertama yang mau dibahas dari pertanyaan teman-teman adalah BBYB. Jadi hari ini saya tidak bahas saham yang di screening, tapi saya bahas saham yang udah dipilih oleh teman-teman di kolom komentar. Karena waktunya terbatas, jadi saya hanya bahas beberapa aja yang masuk ke dalam ini. Tapi kalau misalnya untuk para member, don't worry, kita selalu share ya saham-saham yang menarik dan selalu ada panduan dari Coach Sherlock ataupun Foni ataupun saya. BBYB, yang pertama BBYB. Cara menggunakan chart win-nya udah paham belum ya? Kalau belum, saya akan ulang sedikit. Jadi carilah saham-saham yang ada momentum. Kenapa? Nih saya share sebelah sini. Momentum menguat kalau bisa. Tuh, momentumnya menguat. Ini sempat menguat tapi masih sedikit aja ya. Momentumnya menguat itu yang bagus. Kalau sudah melemah artinya melemah juga. Kalau dia titik pink artinya dia sideways. Kalau seperti ini eh, harusnya ketika momentumnya merah tua. Jadi seperti di area sini ya. Merah tua dan semakin mengecil itu biasanya untuk bottom fishing. Kondisi sekarang untuk BBYB adalah momentum birunya belum ada ya. Ada sih tapi kecil, mungil. Dan dia lagi menguji MA 200 nih.
Jadi wait and see dulu. Kalau misalnya mau entry, maka saran saya tetap buy on weakness aja di area-area support. Terutama IHSG-nya lagi di area resist nih. Jadi takutnya nanti kalau teman-teman entry ketika IHSG di resist, sahamnya juga lagi di resist, lalu ketika terkoreksi nanti malah jadinya beli di pucuk. Usahakan untuk tetap buy on weakness ya. Support ini si BBYB ada di 274. Lebih bagus lagi sih di deket-deket sini nih, di win line. Jadi yang garis biru itu namanya garis win dan angkanya itu ada di 268. Kita buletin ya, karena itu angkanya dia langsung auto generate oleh sistem. Jadi kita pakai ini aja 268, kita bulatkan di sini sampai 264. Buy on weakness barangkali kalau dia mantul maka kita lumayan. Barangkali dia akan menguji MA 200-nya lagi, yaitu di 286. Kalau besok kejadiannya adalah dia breakout, jadi ada dua potensi ya, teman-teman harus belajar mengikuti ritmenya atau pergerakannya nih. Dia mau break atau dia mau turun dulu. Kalau dia kejadiannya breakout dari 286 atau high hari ini, maka dia akan berpotensi untuk melanjutkan ke area resist selanjutnya 296, 300, 310. Kalau dia breakdown dari low hari ini atau 276, maka dia akan ke support dulu. Nah, supportnya kemana? Support-supportnya yang tadi saya sebutin, 278, 264, atau bahkan ke 250. Jadi supaya nggak nangkepin pisau jatuh, kita tunggu aja sampai dia mantul dulu. Oke? Atau bisa gunakan time frame kecil juga. Tapi kalau nggak bisa mantau, ya kita mendingan pakai chart daily aja dan kita tunggu di area support-supportnya gitu ya. BBYB, BBHI, sebentar. Cat lama lagi. Aduh, salah. Sorry, sorry, sorry. Tadi cat lama ini. BBYB. Nah, kan sesuai ya dengan yang aku bilang ya. Ternyata dia breakdown, artinya dia akan menguji support dulu. Tuh, itu begitu cara membaca chartnya atau menganalisanya. Tadi itu saya nggak sengaja pakai chart yang udah lama, tapi ternyata memang benar kejadian adalah dia breakdown. Jadi dia akan ke support dulu. Momentumnya sih meningkat, jadi menarik banget untuk kita buy on weakness. Nah, tapi dia mau mantul di mana nih? Kan kita belum tahu. Kita tunggu mantul dulu ya. Candle mantul itu ada beberapa. Contohnya hammer atau inside bar atau doji. Jadi di antara itu, kira-kira dia akan muncul yang mana nih? Maka kita bisa spek buy. Dan entry-nya pun usahakan untuk selalu pantau VWAP-nya karena eh, VWAP itu harga rata-rata di hari itu. Sehingga kalau kita entry di harga VWAP itu paling enggak kita di harga rata-rata lah. Nggak terlalu kemahalan. Tapi kalau bisa dapat di bawah VWAP artinya lebih menarik lagi. Jadi kita belinya tuh lebih harga ekonomis gitu. Ini ya supportnya 270 sama tetap 270, 264 sampai 250. Ditunggu dulu, wait and see dulu sampai muncul entah itu candle yang tadi saya sebutin atau eh, ketika mantul ya, kita tungguin dia mantul di support yang mana. BBYB, hmm, BBHI. Saya requestin dulu ya biar cepet. BBHI-nya. Jadi simple banget, kita tinggal ketik-ketik aja dan langsung keluar chartnya. Kita bisa langsung analisa secara mandiri. Jadi kita lihat momentumnya bagus, candlenya candle bullish, volume juga di atas rata-rata, tapi masih belum gitu gede-gede banget. Dan lagi menguji MA 200 nih. MA 200-nya di sebelah situ. Jadi kita sebisa mungkin tetap buy on weakness. Ini belum liquid banget.
BBHI-nya, makanya nggak masuk screenernya Win, karena screener Win itu ada minimalnya, dia harus liquid. Ini transaksi hari ini di 700-an miliar, rata-rata transaksi di 500-an miliar, akan lebih bagus kalau dia sudah liquid, lebih baik lagi di atas 1 sampai 2 miliar, lebih dari itu ya, lebih liquid, lebih bagus lagi. Jadi menunggu aja, mungkin perlu konfirmasi satu candle lagi atau enggak buy on weakness saja. Soalnya dia udah mulai ada momentum, tapi lebih aman buy on weakness. Karena dia masih menguji MA 200-nya ya. VWAP 982, closingnya juga di atas nih, 10-10. Jadi tetap benar harus beli on weakness, buy on weakness. Support ada tadi yang 980 itu bisa dipakai atau 960, 975 sampai 950. Win line 940. Selama dia di atas 940 atau di atas garis win line itu masih oke. Kalau segitiga hijau tuh yang di sebelah sini ya, dia statusnya sih masih hold 8,9%. Tapi kalau baru mau entry, mendingan buy on weakness aja. Resist, tentu resist MA 200-nya 1020, lalu resist horizontal yang di sini 1040. LPCK. LPCK-nya nggak liquid ya. Jadi waktu itu LPKR-nya lebih menarik karena liquid. Ini rata-rata transaksi hanya 300-an miliar, sorry, rata-rata transaksi hanya 400-an miliar. Transaksi hari ini hanya 300-an, kok miliar sih? Juta dong ya. Yang tadi juta juga ya, 0, sekian miliar. 0,78 miliar, artinya 700-an juta. Salah ngomong tadi. Ini juga 0,31 miliar, artinya 300-an juta. Jadi lebih oke kalau dia sudah di atas 1 sampai 2 miliar atau volumenya semakin menguat. Itu lebih menarik. Kalau mau buy on weakness boleh, tapi selama dia tidak liquid begini, ini sangat high risk banget. Dia juga sering bikin ekor ya, jarum-jarum. Jadi suka naik sehari, dia langsung turun lagi. Support di 770 ada garis win line dan coba aku tarik sebelah sini deh. Di area 740 nih kayaknya nih. 740 ya. Coba pakai chart satu lagi. LPCK 725. Tuh supportnya nih. Yang ini. Tuh. Chart GD ini chart yang bisa teman-teman dapatin kalau menjadi nasabah. Jadi ada dua cara ya untuk mendapatkan akses ke toolsnya Wisdom and Invest. Yang pertama tentu dengan cara berlangganan. Kalau itu udah dapat full akses, berbayar 2 bulan sekali kalau nggak salah. Itu mesti tanya ke admin tuh. Aku lupa-lupa ingat soalnya. Kalau yang penasaran, nomor kontak admin di mana? Di keterangan di bawah tuh selalu ada nih, tuh fasilitas apa aja, lalu Telegram kita apa, kontaknya apa, Instagram kita apa. Ini link untuk community-nya Stockbit, juga ada link pembukaan rekening sekuritas MNC, JUC, Investasiku, Sukor, NH Korindo. Tapi kalau mau dibimbing atau dibantu oleh admin kita, itu tinggal di kontak aja ya. Atau mau nanya-nanya dulu boleh banget. Jadi nggak jadi, don't worry, nggak masalah. Jadi ini support si LPCK di 725. 725, 710, sama tadi berapa tuh garis win line? 770. Buy on weakness aja kalau memang tertarik ya. LPCK. PTPP. Tadi resistnya belum ya? Supportnya udah. Resistnya itu di 850, 870, 880. Wika. Sama nih, belum ada momentum juga. Volumenya juga masih melemah. Masih belum oke ya, nih PTPP-nya. Tadi kan kalau saya pertanyaannya yang mana yang bagus?
Aku sih nggak tertarik karena aku tetap fokus ke saham-saham yang ada momentumnya seperti ini, seperti di sini, seperti di sini. Jadi kalau belum ya skip dulu, mendingan cari saham yang lain yang ada momentumnya. Ini supportnya sih di 434 sampai 430, yaitu MA 200. Barangkali kan dia mau zigzag begini ya, karena dia sideways. Maka kalau mau spek buy ya di MA 200 aja lebih aman. Tapi kalau dia turun ke bawah itu, maka jangan lupa untuk stop loss ya. Ingat, biasanya kalau kita di room member pun kita udah nggak ngomongin stop loss lagi. Bukan ngomongin stop loss, maksudnya kita nggak ngomongin lossnya lagi. Karena loss itu udah otomatis ya, 3-5% di bawah support itu udah wajib untuk exit gitu. Jadi kita memang nggak ngomongin. Wika. Tadi PTPP sudah, supportnya itu resistnya di 482. Kan sideways, jadi support 430, 434, resist 474, 482. Wika. Wika sama, ini volumenya tuh lagi melemah ya, menurun, terus belum ada momentum lagi. Yang bagus itu kalau dia ada momentum dan volume seperti di sini ataupun di sini tuh. Jadi kita fokus ngelihat saham-saham yang mau naik, jangan kita cari saham yang malah turun nanti kita nangkepin pisau jatuh. Oke, ini belum ada momentum, pergerakannya masih turun. Adi. Momentumnya juga lagi melemah, volumenya juga masih menurun. Kalau mau nunggu ya paling di MA 200 ya, 270. Ini ada supportnya, tapi kalau jebol lagi maka ya mendingan jangan deh. Soalnya udah jelek jadinya. Soalnya di sini pun dia sudah patah tuh trennya. Jadi menurutku sih skip dulu untuk Adi. WIRG. Tapi ingat ya, saham yang jelek di hari ini, misalnya tiba-tiba besok dia breakout lagi, ada momentum lagi, jadi bagus lagi, itu nggak salah untuk entry loh. Jadi misalnya hari ini aku bilang sahamnya kurang oke, belum liquid dan sebagainya, tapi ternyata besok atau lusa dia menjadi liquid, dia menjadi bagus, ada momentum, ada volume, maka lain lagi ya. Karena itulah kita menjadi trader. Kita bukan bukan berusaha memprediksi ke depan tuh bagaimana, karena kadang-kadang prediksi bisa salah. Kita bereaksi. Jadi ketika tiba-tiba dia jadi bagus, baik dia breakout, baik dia breakdown, tiba-tiba dari bagus jadi jelek, kita tuh bereaksi. Karena itulah tugas seorang trader. Kita udah punya trading plan, udah punya gambaran kira-kira kalau dia breakout kita harus gimana, kalau dia breakdown kita harus gimana, kalau dia ternyata sideways kita harus bagaimana. Kita udah harus punya langkahnya ya. WIRG ini masih bagus, dia lagi konsolidasi. Di sini memang lebar dia. Tapi selama dia tidak tidak breakdown dari candle itu, maka masih oke. Jadi supportnya ini jauh banget, yaitu di win line-nya 115. Selama dia di atas 115 itu masih oke, karena dia masih di dalam candle ini, artinya dia masih inside bar. Jadi kalau inside bar begini, mungkin kita bisa pakai ini sebagai area supportnya 125, karena jarak dari 125 ke 115 pun jauh banget ya. Jadi kalau kita mau trading pendek, kita spek buy-nya di support deket-deket 125, jangan pas-pas. Kita atur money management beberapa, mendekat 125 kita spek buy. Apalagi kalau dia 125 terus dia mantul. Nah itu yang bagus sebenarnya untuk entry. Dengan resistnya tentu di titik high-nya dia 141 sampai resist selanjutnya 144. Oke, momentumnya, volumenya masih bagus, pergerakan candle juga masih bagus. Lalu BRMS juga masih oke. Di manakah area taking profitnya? Tadi kan ada yang nanya seperti itu ya, di manakah TP-nya? Kalau swing, jangan kita pasang taking profit. Atau kalau mau pasang taking profit juga, ya taking profit sedikit-sedikit diiris tipis-tipis. Kalau bisa pasangnya itu bukan taking profitnya, tapi TS-nya. Jadi kita selalu
ikut kemanapun dia naik. Nah, makanya Miss Foni ataupun aku kadang-kadang bisa dapetin saham kan di atas puluhan persen atau bahkan mungkin teman-teman yang lain bisa bagger gitu ya. Karena mereka nggak pasang taking profit, pasangnya trailing stop. Selama dia trennya masih bagus, maka selalu diswingkan. Kalau entry-nya ketinggian, kita bisa pakai low dari satu atau dua candle kemarin. Jadi misalnya uh, pakai low hari ini, tapi kalau terlalu dekat kita bisa pakai low hari kemarin. Jadi tergantung average-nya di mana nih. Saya kan nggak tahu ya, entry-nya di berapa. Kalau entry-nya sudah cukup bawah, bisa pakai garis win line 315, 314, 315 itu bebas ya. Eh, ikutin fraksinya ya, maksud saya begitu. 314 berarti fraksi 2. Jadi 314 jangan pas-pas juga, kasih toleransi beberapa tik di bawahnya. Misalnya jadi 312 atau 310. Itu stop loss-nya. Kenapa pasang di situ? Ini khusus yang sudah entry dari bawah nih. Contoh, misalnya entry-nya ada yang dari sini segitiga hijau atau mungkin telat dikit dah entry-nya di situ. Misalnya floating-nya tuh 100%. Maka kita boleh ya pasang stop loss-nya itu di 314-nya. Di 310-nya karena kan kasih toleransi ya 310. Karena kepastiannya itu adalah kalau dia patah dari sini, maka dia patah trennya. Tapi kalau dia mantul, seandainya dia ke sini, terus dia mantul lagi, tambah naik lagi gitu. Bikin zigzag ke atas, maka kita tetap swing. Makanya ada orang yang bisa sampai beggar-beggar banyak. Nah, tapi kalau mau, ini kalau misalnya floatingnya udah 100% ke atas, mau mengamankan modal, jadi misalnya masuknya berapa gitu ya, eh, kita sisain cuannya aja, itu boleh banget. Jadi cuannya yang dijalankan aja, dibiarkan aja dia, let the profit go gitu. Oke, jadi pasang trailing stop. Tapi kalau entry-nya ketinggian, maka pakai cara yang tadi saya bilang, pakai low candle kemarin. Tapi kalau modalnya sangat bawah, boleh banget dilonggarin menjadi garis win line. Oke, lanjut MTEL. MTEL, Brand, PTRO, Cuan, PRPT, dan ARCI. MTEL ya. MTEL-nya kayaknya saya pernah bahas MTEL juga. Saya nggak pernah milih MTEL. Kenapa? Karena dia per lemot ya. Setipe dengan BJBR, BJBR, satu lagi apa sih itu? Nah, itu biasa pergerakannya begini-gini aja. Cuma ini lumayan menarik sih. Karena ada momentum ya, sayangnya volumenya nih. Volumenya masih belum. Dia masih berjuang di MA 200. MA 200-nya ini kita buletin aja ya, 650 ada resist juga tuh. Kalau dia break dari 650 dan bertahan di atas 650, ini bagus. Karena ada momentum, apalagi kalau breaknya dengan volume yang besar. Jadi momentumnya menaik, trennya juga naik, dia bertahan di atas win line, maka menarik seperti di sebelah sini. Tuh. Oke, volumenya memang waktu itu juga nggak gitu gimana-gimana banget sih. Tapi lumayan ya, perlahan-lahan naik juga tuh, perlahan-lahan. Sampai akhirnya dia breakdown, maka boleh exit dulu, mantul di support, mau re-entry itu juga boleh. Karena ada momentum lagi setelah itu naik lagi tuh momentumnya ya. Jadi ini cukup menarik, boleh dipantau. Mungkin buy on weakness saja atau beli di support aja. Supportnya di area 630. Kita buletin dari yang ini nih. Angka trennya udah mulai muncul. 630. Jangan lupa atur money management ya. Jadi di situ, selama dia bertahan di situ masih oke. Sampai sini pun sebenarnya masih menarik kalau momentumnya naik atau ya kalau momentumnya masih naik, itu masih boleh buy on weakness. Tapi kalau takut lemot, maka boleh pilih saham yang lain ya. Ini sih udah mulai menarik sih MTEL. Boleh nih.
Tadi 630 support, resist di 655, 660, 665, 685. Brand, brand menguji MA 200 dulu. Momentumnya sih belum ada, masih berupa titik pink, jadi masih berpotensi sideway. Mungkin lebih menarik di area 6.950 dekat garis Winline tuh. 6.950 atau 6.975 gitu ya. Kan dia fraksi 25. Nah, ini bebas teman-teman atur gimana caranya supaya bisa entry-nya tuh dicicil. Agak mahal sih ini. Jadi mau nyicil pun agak berat ya. Sampai 6.500 tuh. Barangkali dia mau sideway-nya selebar ini, maka kita mendingan belinya di 6.500. Jadi boleh wait and see antara dia mau break atau dia mau breakdown. Atau dia mau balik arah ke support. Kalau dia break, ini lumayan cakep sih karena dia terus bikin higher high kan ya. Sini low-nya, di sini low-nya, jadi dia terus bikin higher low, higher high. Kalau dia break maka berpotensi ke tutup gap lah paling enggak 8650 sampai 9025. Itu brandnya, tapi brandnya foreign flow-nya jualan. Es, ini chart yang untuk ngecek foreign flow. Foreignnya tuh udah nggak ini lagi sih. Brand. Tuh ya, tadi udah ya. Support dan resistnya sudah. And PTRO. PTRO masih menarik. Cuma kalau baru mau entry, mendingan entry-nya di area sini sih, 14.975 sampai 14.800. Atau di trennya ini juga bisa nih. Nah, tapi lebih bagus sih harusnya dia bertahan di sini ya, 14.900-an. Kalau dia bertahan situ lebih strong. Dengan catatan, aku melihat di sini dengan di sini, lalu di sini belum nyampe ya. I mean ada potensi dia lagi membentuk divergen, walaupun seperti di sini di divergennya itu nggak terlalu ekstrim, dia hanya sideways segini. Ini juga bisa dalam masa pembentukan, jadi bisa aja dia naik terus, harga semakin naik, eh, tren dari momentumnya semakin melemah, itu bisa aja. Nah, jadi tetap ya, usahakan untuk buy on weakness aja kalau tertarik dengan PTRO di area yang tadi saya sebutin. PTRO kan udah all time high ya. Coba kita lihat. Aku nggak kirim ininya lagi, eh, Fibo-nya. Ya, ya udah eksklusif buat para member saja ya. Intinya buy on weakness aja dan pasang stop loss. Kalau misalnya beneran dia mantul, dia naik, ya udah pasang trailing stop aja. Lalu cuan, ada momentum cukup menarik, tapi dia di bawah, dia kembali ke bawah MA 200 ya, itu MA 200-nya di 8.200. Jadi dia turun sedikit di MA 200-nya. Kalau tertarik mungkin buy on weakness aja, walaupun trennya sebenarnya pergerakannya sudah begini ya. Dia kalau nggak bisa break dari sini, berarti kan dia ada potensi akan melanjutkan penurunan nih. Jadi bikin zigzag ke bawah gitu. Bisa aja begitu. Jadi teman-teman wait and see dan terus perhatiin ritme pergerakannya, dia trennya pembentukannya seperti apa. Mungkin lebih aman di area 7.400 dulu karena kalau ke sini pun dia mantul kita masih bisa cuan lumayan 74 ke 8.200-an gitu. Kalau turun ke bawah itu artinya stop loss ya. Batasnya di sini nih. Kalau dia jebol lagi dari support itu, artinya dia lagi bikin zigzag ke bawah. Dia lagi bikin zigzag ke bawah kalau jebol lagi. Coba
Kita lihat tren besarnya si cuan. Hmm, masih sideways ya. Tren weekly-nya masih sideways. Oke, mana tadi cuan? Ya, jadi kalau mau paling spek buy di support-supportnya deh. Mudah-mudahan mantul, jadi bisa fast trading. Swing pendek lah. Fast trading sambil swing pendek gitu. BRPT ya, next. Untuk BRPT belum ada momentum, belum ada volume, jadi menurutku sih belum menarik. Aku lebih suka langsung fokus cari saham-saham yang ada momentum, dia baru breakout, volumenya menguat, dia liquid, itu yang menarik. Jadi kayak kemarin-kemarin itu ada WRG, terus ada DKFT, ada apa lagi tuh? Aku lupa deh beberapa saham yang menarik-menarik ya. Pokoknya yang lagi ada momentum, lagi trend up, ada volume. Nah, itu yang menarik. Kita fokus ke saham-saham yang naik, jangan fokus ke saham-saham yang lagi turun. Kita tunggu aja sampai dia ke area support atau bikin watchlist. Kita tungguin sampai dia turun ke area support. Kalau masih menarik, kita bisa spec buy. Sebetulnya Archie itu kan saham gorengan ya termasuknya karena lihat aja pergerakannya nih. Dia open gap down, naik, open gap down, naik. Terus aku lihat sekilas dari fundamentalnya juga kayaknya kurang oke ya karena dia merugi. Tapi LKQ 3-nya belum ada sih. Aku nggak tahu juga. Tuh net profitnya minus. Jadi dia net loss ya. PBV-nya mana nih? Pernya merah. PBV 1,8. Net profit marginnya minus 2,72. Returnnya jadi jelek. DER-nya udah 200% lebih. Nah, jadi kalau dari fundamental kayaknya kurang menarik ya. Saya juga nggak ngikutin sisi RC bagaimana. Momentumnya titik pink jadi potensi sideway-nya kemungkinan seperti ini. Dia belum bisa breakout dari MA 200. Jadi kalaupun mau spek buy si Archie hanya untuk tradingnya, ingat. Dan spek buy mungkin di area support lebih menarik 276. Kalau dia closing di bawah 276 atau 272, maka boleh exit dulu. Stop loss ya, ingat disiplin. Jadi stop lossnya itu usahakan 3 maksimal 5% dari area support. Jadi kalau titik entry-nya salah, maka stop loss-nya pasti gede gitu. Karena biasanya itu titik entry-nya salah, terlalu tinggi. Atau kalau misalnya kita entry di atas, kita bisa atur money management-nya, jangan terlalu gede-gede dulu. Nah, nanti kalau naik lagi gimana? Baru masuk 20% misalnya. Gampang, tinggal averaging up. Oke? Kalau bagus, kita nggak usah khawatir untuk averaging up. eh itu sudah 14 saham, jadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar. Buat para member, kalau ada yang kebetulan lagi nonton juga di sini, maka jangan lupa kita bisa diskusi ya di room member. Jangan malu-malu bertanya, tanya aja semuanya, bahkan hal-hal sepele pun kita pasti akan jawabin. Oke, semakin banyak diskusi, semakin banyak ilmu, dan semakin banyak hal yang bisa teman-teman pelajari. Thank you semuanya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.